Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian orang malas membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat petunjuk untuk hidup di dunia. Sebagian orang merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat pahala yang begitu besar. Sebagian orang merasa tidak sanggup belajar Al-Quran karena merasa sulit katanya. Padahal membaca Al-Quran sangat mudah dan sangat mendatangkan kebaikan. Mari kita perhatikan dalam firman Allah. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alani yatai yarjuna tijaratan lan tabur liyuwafiyahum ujurahum wa yajidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Qatadah rahimahullah berkata, Mutarik bin Abdullah jika membaca ayat ini, beliau berkata, ini adalah ayat orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Dan dari manakah sisi tidak meruginya perdagangan dengan membaca Al-Quran? Satu huruf diganjar dengan satu kebaikan dan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami nomor 6469. Yang kedua, kebaikan akan menghapuskan kesalahan. Firman Allah Subhanahu wa taala, Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, yang artinya, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Al-Quran Surat Hud ayat 114. Dan yang ketiga, setiap kali bertambah kuantitas bacaannya, maka bertambah pula ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami nomor 6468. Maka masih enggankah kalian meluangkan waktu walaupun hanya 1 jam untuk membaca Al-Quran? Entah mereka yang sudah lancar membaca Al-Qurannya ataupun yang masih terbata-bata, maka semuanya akan mendapatkan suatu pahala yang sangat besar dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diuraikan dalam hadis-hadis tersebut. Marilah sempatkan waktu untuk membaca Al-Quran
mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.